Josh, by the way. Uh, Sebelum kita mulai mendengarkan firman hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, kiranya Kau masih mengumpulkan lagi kami di sini satu kali lagi Tuhan, sebuah privilege yang sangat-sangat kami rindukan Tuhan untuk bisa bertemu denganmu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan firman ini bisa menjadi benih yang baik Tuhan untuk kami, dan kami bisa berbuah dan bisa dinikmati oleh sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan semua yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan, amin. Oke, silakan duduk semuanya, boleh. Make yourself at home. Wow. Sorry ya, diarahin dulu dikit. Oke. Welcome semuanya. Oke. Wow, ramai juga ya. Agak deg-degan jadinya. Oke, thank you. Tadi seperti yang sudah di-introduce oleh Josh, I grow up in this place. Wow. Jadi ya enggak juga sih, kesini udah gede juga sih. Tapi ya at least this is where I grow my faith gitu ya. FLCC adalah salah satu tempat di mana gue bisa mengembangkan iman gue. Dan hari ini kita akan membahas series yang baru nih ya. Dan series yang baru ini judulnya adalah, bisa lihat di depan? Ya oke, kita sebut sama-sama ya nama seriesnya. 1, 2, 3, Everyday. Oke, jadi gue sangat senang dengan series ini karena apa? Karena series ini gue merasa sangat dekat gitu ya. Jadi series ini tuh tentang bagaimana kita bisa terkoneksi gitu ya, berhubungan dengan Tuhan, bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, bisa mengenal Tuhan dengan apa yang kita lakukan secara habit-habit kecil atau kayak kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan melalui everyday. Oleh karena itu nama seriesnya adalah Everyday gitu ya. Dan sebelum gue mulai di sermon hari ini, gue mau tanya dulu. Apakah dari teman-teman semua di sini ya, apakah ada yang ingin menjadi jago dalam satu hal? Ada yang mau jadi jago dalam satu hal? Bisa apa aja gitu. Mungkin ada yang mau jago main musik, ada yang mau jago main musik? Jago main musik, ada yang mau jago main musik? Ya pasti banyak lah yang mau jago main musik gitu kan, karena praise and worship gini pastinya mau jago dong main musik, ya nggak? Ya oke Oliver. Ya oke, dan mungkin ada juga yang lain gitu ya, ada juga yang mau jago olahraga mungkin, ada yang mau jago basket di sini, ada yang atlet mungkin, ada yang atlet basket Kenji ya, bukan, oke. Ada yang mau jadi mungkin jago lari, jago lompat, lempar lembing, lempar apalagi sih sekarang itu javelin apa sih javelin? Ya itulah, itu lempar tombak betul. Mungkin ada yang atletik gitu ya, pengen jago di bidang athletics. Atau mungkin bisa juga mau jago di sports udah, musik udah. Ya mungkin, ya Dota, betul. Mungkin ada yang mau jago di bidang video games. Mungkin kalau Dota sekarang udah gak relevan gitu ya, karena udah lama gitu game udah katanya udah dibilang old games. Mungkin kalau sekarang lebih relevan kalau ada yang mau jago Valorant, mungkin ada yang main Valorant di sini. Ya, nggak ada yang main Valorant di sini satupun, kasihan. Kalau ada yang main Valorant tuh dipanggil sama Valdo di belakang, udah angkat tangan dari tadi. Ya, jadi mungkin ada yang jago, ada yang pengen jago main, siapa namanya hero-nya di Valorant, gue lupa lagi. Yang bisa ngeluarin angin-angin siapa dok? Iya, tahu semua kan, tadi bilang nggak ada yang main Valorant, semua tahu tapi siapa Jet. Ya oke, anyway, ya jadi mungkin ada yang pengen jago di bidang itu ya, dan gue juga dulu pernah berpikiran pengen jago di bidang tertentu gitu ya. Gue dulu pengen, jadi ada waktunya, waktu gue SMA gue pernah main basket dan gue cedera dan gue bingung waktu itu mau olahraga apa. Gue ada sebuah olahraga yang akhirnya gue bisa lakukan. Dan olahraga ini ya memang ini kalau bisa jangan dicontoh, tapi ya ini yang gue lakukan dulu ya. Jadi dulu gue melakukan ini. Ini gue tadinya pengen kasih foto gue tapi sudah terlanjur dibuat sama PPT-nya, jadi ya kayak gini. Jadi dulu gue melakukan ini dan gue lakukan ini lumayan sering karena kalau kalian tahu tempatnya itu ada di kalau yang pernah naik mobil gue di belakang ada stikernya namanya KPJ Bulungan. KPJ itu namanya nggak perlu gue kasih tapi harus dikasih tahu. KPJ itu kelompok petarung jalanan katanya gitu. Serem, I know, but this is my sports gitu. Dulu pernah latihan ini. I'm not really good at this, but I practice this like a lot. Dan satu hal yang gue tahu dari boxing adalah it demands your discipline.
always. It demands your discipline. It demands you. Ini sangat menuntut kita untuk disiplin. Sangat menuntut kita untuk harus bangun pagi, jogging, lari sekitar. Karena stamina kita sangat penting. Dan ada satu momen di mana ini salah satu latihan yang sangat gue benci. Jadi ada latihan itu adalah kita tarik tali sebahu, dan bahu orang pasti beda-beda. Jadi karena gue rada tinggi, jadi di sini talinya. Dan gue harus yang namanya ini, gue lupa namanya, skips kalau nggak salah dulu. Itu lari gitu, maksudnya kayak gitu, bolak-balik, sampai kapan? Sampai pelatih gue puas. Jadi ya, it sangat memerlukan disiplin. Dan satu hal yang gue ketahui adalah dari teman-teman gue tentunya di sana yang udah lebih jago dari gue, bahwa dan gue yakin di sini teman-teman juga yakin juga memiliki prinsip yang sama gitu ya. Kalau kita ingin menjadi jago di satu hal, baik itu boxing, baik itu main musik, baik itu olahraga, baik itu main basket, bahwa kita tuh harus melakukan hal tersebut secara berulang-ulang, secara terus-menerus. People who get really good at something have a lot of repetitions under their belt. Orang yang pengen jago di dalam satu hal, baik itu boxing, baik itu main musik, pasti akan melakukan hal itu berulang-ulang. Dan ini berlaku untuk banyak hal. Belajar, mungkin ada yang ingin belajar bahasa asing, ada yang ingin belajar bahasa Korea. Mungkin ada yang mau belajar bahasa Korea? Nggak ada, oke. Nggak apa-apa, mungkin sukanya bahasa Inggris atau bahasa Jepang, who knows. Tapi ya, untuk bisa jago di dalam hal tersebut, harus dilakukan secara berulang-ulang. Kita harus banyak membaca, banyak mendengar, dan banyak memahami strukturnya. Begitu juga dengan musik. Kita harus banyak strike a chord, harus banyak latihan, harus banyak melakukan chord-chord tertentu. Pada saat kita olahraga, kita harus banyak melakukan jogging, harus latih stamina kita harus latih fisik kita. Dan we have to be ready for it. Kita harus siap buat menjadi jago di hal tersebut, jadi good dalam hal tersebut. The thing is, gitu ya, halnya ini juga hal yang sama kalau kita mau mengenal Tuhan. Kalau kita mau mengenal Tuhan, sesuai dengan series yang tadi gue bahas, kalau kita mau mengenal Tuhan, kita juga harus melakukan hal yang sama secara berulang-ulang. Karena kita mau menjadi baik di dalam hal itu. We want to be good at knowing God. Oleh karena itu kita harus melakukan hal itu secara terus menerus, berulang-ulang. Dan ini juga demand, ini juga menuntut disiplin kita. Ini juga demand our discipline. Tapi terkadang kita mikirnya tuh, knowing God, it's too far, terlalu jauh di depan sana. Ini nggak ada bagiannya di gue. Karena padahal, nih ya, kalau gue bisa bandingin, knowing God looks a lot like knowing people. Mengenal Tuhan itu terlihat sangat mirip dengan knowing people, dengan kita mengenal orang lain di sekitar kita. Oke, knowing God, knowing people, this is not the same thing, San. Ini bukan hal yang sama gitu, San. Kalau knowing people, kalau kita kenal orang kan kita bisa tahu orangnya, kita bisa lihat ekspresinya. Kita ketemu dengan orang setiap hari. Yang nggak orang yang sama, tapi orang setiap hari kita ketemu. Kalau kita mengenal Tuhan, apa iya Tuhan mau mengenal gue? Apa iya gue bisa mengenal Tuhan? Apa iya gue bisa dekat dengan Tuhan? Gue kan berdosa. Apa iya Tuhan mau mengenal gue yang berdosa ini? Apa iya gue bisa, yang hina ini bisa mengenal Tuhan? Bukankah mengenal Tuhan itu hanya untuk orang-orang yang super Christians? Orang-orang yang sudah jauh lebih suci dibanding gue, yang udah jauh melakukan banyak hal dengan Tuhan dengan gue. Gue juga pernah ada di posisi seperti ini. Karena gue not born as a Christian, gue tidak terlahir sebagai orang Kristen, dan gue sering berpikir bahwa gue gak bisa melakukan hal ini, karena ya gue gak terlahir dari Kristen, gue baru dari Kristen.
the same thing, gue juga memiliki hal yang sama. Pada saat itu gue pernah berpikir kayak, enggak lah, kayaknya gue gak bisa melakukan hal ini. Gue gak bisa melakukan hal ini. Gue belum memenuhi persyaratannya. Gue belum memenuhi persyaratan untuk melakukan mengenal Tuhan. Dan ini yang gue mau bawa, bahwa kita tuh sering kali memikir bahwa kita tuh mengenal Tuhan itu sesuai dengan persyaratan. Kayak oke, contoh requirements nih ya, yang kita lakukan sehari, oke, gue harus bangun pagi, gue harus ngerjain PR, gue harus nyapu dulu, gue harus ngepel, gue harus nyuci baju, itu requirements. Begitu juga dengan kita mengenal Tuhan. Kalau kita mau mengenal Tuhan, oke, gue harus ngelakuin ini, gue harus ngelakuin ini dulu, gue harus ngelakuin ini, gue harus baca ini, gue harus baca itu. Kita berpikirnya it is as a requirements, ini sebagai sebuah persyaratan. Jadi ya tentu aja kita pasti akan ya udahlah, masih jauh di sana. Sedangkan if we want to know God, kalau kita ingin mengenal Tuhan, bukankah seharusnya itu sebagai relationship? Dan requirements dan relationship itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Karena apa? Relationship itu bukan tentang apa, gue harus ngelakuin ini dulu baru gue bisa ketemu, gue harus ngelakuin itu, gue harus ngelakuin ini. No, relationship itu adalah tentang communication. Relationship itu tentang gimana kalau misalnya kita ketemu sama orang, kita cerita-cerita sama dia. Relationship itu tentang making memories together. Relationship juga tentang spending time together. Berapa banyak kita spend time with our relationship dengan orang yang kita sedang berusaha untuk membangun hubungan. Dan relationship juga tentang dealing with conflict. Karena true relationship pasti akan messy, pasti akan ada masalah dan kita akan deal dengan konflik. But we do it together. Dan yang terakhir tentang relationship, it was supposed to be fun. Harusnya kita bisa bersenang-senang di dalam relationship tersebut. Bukan menjadikan itu sebagai requirements. Ini dua hal yang sangat berbeda. Requirements dan relationship. So, do we need, apakah kita perlu persyaratan ini untuk mencintai Tuhan, untuk membangun relationship, atau memiliki hubungan dengan Tuhan? Gue mau bawa kita ke satu ayat, dan ayat itu ada di Matius 22 ayat 35 sampai 36. Dan sebelum kita masuk ke ayat ini, gue pengen kasih sedikit konteks bahwa ayat ini, bahwa Alkitab itu terdiri dari dua bagian ya. Ada Perjanjian Lama, Old Testament, ada New Testament, betul? Nah, dan di Old Testament itu ya, dan di sini, di momen ini, Tuhan Yesus itu lagi ditanya-tanya sama banyak orang. Dan seringkali pertanyaannya itu menjebak. Gitu ya, menanyakan jebakan. Karena di Old Testament itu udah ada ahlinya, jadi mereka sering banget memberikan pertanyaan-pertanyaan jebakan kepada Yesus. Dan di sini pertanyaannya diberikan oleh salah satu ahli hukum. Kalau dibilang lawyer, gitu. Kalau di Amplified Bible bilangnya lawyer, tapi di sini dia bilang ahli hukum. Kita bisa buka di Matius 22 ayat 35 sampai 36. Oh, what? Okay. Ayat 35 sampai 36. One of them, an expert in law, tested him with this question. Teacher, which is the greatest commandment in law? Jadi pertanyaannya itu adalah, apa sih commandment yang terbaik dari hukum-hukum yang ada? By the way, the law of Jews ini totalnya ada 613. That's a lot. Sangat-sangat banyak. Dan ditanya mana yang paling penting. Dan ini pertanyaannya menurut gue sangat-sangat menjebak. Karena apa? Kalau Tuhan bilang, yang paling penting yang ini. Oke, berarti kalau ini yang paling penting, gue lakuin aja yang ini. Karena yang paling penting yang itu, yang penting gue gak ngelakuin yang itu. Atau mungkin kalau dibilang yang sama, semuanya sama pentingnya. Oke, kalau gitu gue ngelakuin aja yang paling jahat sekalian. Toh sama semua. Sangat-sangat menjebak pertanyaannya. Dan to be fair, it's like a fair question. Kayak sebenarnya ini kayak pertanyaannya kayak
ya adil aja gitu, normal aja ditanyakan gitu kan. Kayak orang ini nanya, Tuhan apa sih komitmen yang terbaik? Apa sih peraturan yang paling besar, yang paling penting? Tapi di sini Yesus tidak menjawab dengan oh yang ini yang paling baik, yang itu yang paling baik. Tapi Yesus menjawab, ada di 2 ayat setelahnya, 37 sampai 38. Jesus replied. Kita bisa sama-sama ya dari yang Jesus replied, oke? 2, 3. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Amin. Tuhan Yesus bilang bahwa sumber dari peraturan itu adalah ini. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Dan kalau kita baca lagi berikutnya adalah love your neighbors as yourself. These two are dua ini adalah di mana semua peraturan itu bernaung. Jadi untuk simpelnya, untuk disimplify yang gue pengen bahas yang ini, untuk disimplify, yang terpenting itu adalah loving Him and having a relationship with Him. Jadi yang paling penting dari segala hal, karena semuanya adalah bernaung di sini, adalah kita harus mencintai Tuhan. With all our heart, dengan seluruh hati kita. With all our soul, dengan seluruh jiwa kita. And with all our minds, dengan seluruh pikiran kita. That is the most important thing. Okay, so we know. Jadi sekarang kita udah tahu bahwa kita harus love God. Because it is the most important part. Tuhan Yesus bilang, there is nothing more important than loving Him and having a relationship with Him. Gak ada lagi yang lebih penting selain memiliki hubungan dengan Dia. The problem is why? Terus kenapa kalau gue udah mencintai Tuhan, kenapa? Oke, then why? Karena gak ada lagi yang bisa kita dapat kecuali dari Tuhan. Ada di mana? Kalau kita time skip sebentar di ayat-ayat di masa-masa terakhir Yesus, Dia mengundang semua muridnya untuk melakukan perjamuan kudus atau yang kita bisa sebut dengan the Last Supper. Dan di momen-momen ini adalah momen di mana Yesus bilang kalau Dia itu mau pergi dan murid-muridnya nggak bisa ikut. Semua murid-muridnya khawatir kayak gimana nih Tuhan mau pergi mau kemana emang. Dan murid-muridnya juga khawatir kalau aduh kalau Tuhan pergi kita gimana Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus mencoba untuk comfort murid-muridnya dan di akhir Dia memberikan sebuah perumpamaan. Yang dibilang perumpamaan pokok anggur. Ayatnya ada di Yohanes 15 ayat 5 atau John 5 verse 5. Di sini dikatakan bahwa Yesus bilang, I am the vine. Aku adalah pokok anggur. And you are the branches. Kalian adalah ranting-rantingnya. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Tanpa Yesus, kita tidak dapat melakukan apa-apa. So, the most important thing, yang paling penting kalau kita mau love God is to stay on Jesus. Because tanpa Yesus, we can do nothing. Kita tidak bisa melakukan apapun. Dan kalau kita remain in Jesus, kalau kita tetap berada di dalam naungan Yesus, kita akan apa? Bear much fruit. Kita akan mendapatkan banyak buah. Kita akan berbuah. Karena itu adalah sumber dari segalanya. Kalau kita potong ranting, sebuah vine gitu ya, pokok anggur atau vine, kita potong rantingnya,
gue pengen tanya, berapa lama ranting ini bisa bertahan? Ini tidak akan bertahan hidup terlalu lama. Kalau dilanjutin lagi di ayat berikutnya, if you do not remain in me, you are like branch that is thrown away. Jika kalian tidak berada di dalamku, kamu akan seperti ranting yang dibuang. Dan ranting itu tidak akan bertahan lama. Akhirnya akan thrown away, akan dibuang dan dibakar. Thrown into the fire and burn. Begitu juga dengan kita, kalau kita terlepas digunting, menggunting, memisahkan diri dengan pokok anggur, kita nggak akan bertahan lama, dan kalaupun kita bertahan lama, kita tidak akan bear a fruit, kita tidak akan berbuah. Jadi nggak ada lagi jalan lain menuju mengenal Tuhan selain daripada Yesus. But here's the thing, we know why, we know what should we do, kita harus tahu harus apa, kita harus mencintai Tuhan, dan kita tahu kenapa kita harus mencintai Tuhan. Then how? How can we love God? The biggest question of them all. Gimana caranya gue bisa mencintai Tuhan kalau gitu? Bukankah Tuhan sangat jauh di sana? Gue masih berdosa, gue masih punya banyak kekurangan. I cannot. Here is the good news. Ini adalah kabar baik. And this is the gospel. Kalau kita ingin memiliki hubungan dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang sudah mengizinkan kita untuk bisa berhubungan secara langsung. Lewat mana? This is the greatest gospel. Maksudnya ini adalah simplify dari semua gospel. Gue akan baca di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Gue akan baca versi MSG atau The Message. Di sini dibahas tentang secara simpel apa yang udah Tuhan lakukan buat kita. My beloved friends, let us continue to love each other, since love comes from God. Everyone who loves is born of God and experiences a relationship with God. The person who refuses to love doesn't know the first thing about God, because God is love. Gue akan potong dulu. Ini dikasih tahu bahwa kita harus mengasihi satu sama lain. Kenapa? Karena kasih itu datangnya dari Tuhan. So God is love. Jadi Tuhan adalah kasih. Everyone who loves is born of God. Semua yang mengasihi adalah orang yang terlahir dari Tuhan. Dan ini yang terpenting, mengalami hubungan dengan Tuhan. So we can have relationship with God. So this is how we have a relationship with God. Jadi ini loh caranya kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. Masih dilanjutin. And the person who refuses to love, orang yang tidak mau mengasihi, doesn't know the first thing about God, because God is love. Again, dikasih tahu bahwa Tuhan itu adalah kasih. Jadi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, Dia tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. So you can't know Him if you don't love. Jadi kita tidak bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi. This is yang dikasih tahu Tuhan. Yang terpenting adalah love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Because that is the only way. Karena itu adalah satu-satunya jalan kita bisa mengenal Tuhan. Ini adalah gimana cara Tuhan
memberikan surat cinta, the greatest love story of all time. Ini adalah kasih, cerita kasih yang terbaik sepanjang masa. This is how God showed His love for us. God sent His only Son into the world so we might live through Him. This is the kind of love we are talking about. Not that we once upon a time loved God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to clear away our sins and the damage they've done to our relationship with God. Ini yang Tuhan udah lakukan. Tuhan mengirimkan anaknya dan mengorbankan anaknya untuk menghancurkan dosa yang sudah mengganggu relationship kita dengan Tuhan. To clear away the sins that damage our relationship. So God, jadi Tuhan ingin banget memperbaiki hubungan kita sampai Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati demi menghancurkan barrier yang sudah membatasi kita dengan Tuhan. Dan ini yang gue bold, not that we once upon a time loved God, but that He loved us. We don't. Kita nggak once upon a time love God, but that He loved us and He sent His truly born Son. Dia mengirimkan Tuhan Yesus hanya karena Dia ingin memperbaiki hubungannya dengan kita. Jadi sekarang kita udah tahu kalau God loves us, God created us, bahwa Tuhan membentuk kita secara personal, masing-masing. Dan we are God's children, kita adalah anak-anak Tuhan. Dan when you love someone, when God says He loves you, you want to be close to them. This is what God do. Kalau Tuhan sayang sama kita, mengasihi kita, Dia pasti pengen dekat dengan kita. This is why He did all this, just to be close to you. And He wants to do that. That is what God feels about us. Dan itu yang Tuhan ingin lakukan untuk kita. Kalau Tuhan benar-benar mengasihi kita, Dia gak mungkin membuat susah buat kita bisa terkoneksi dengan Dia. If God loves us so much, He wouldn't make it difficult for you to connect with Him. That's why He created the easiest way. He breaks all of the barrier. He did that. Dia menghancurkan semua barrier. Just because He wants to be close to you. Hanya karena Dia pengen dekat dengan kalian, dekat dengan kita. Jadi, after all this, kita tahu kenapa kita harus stay around God. Ini yang gue pengen kalian untuk ingat, bahwa we can connect to God every day. Amen. Bahwa kita bisa terhubung dengan Tuhan setiap hari. Why? Because there is no barrier around us anymore. Tidak ada lagi penghalang di sekeliling kita lagi. Karena Tuhan sendiri yang sudah menghancurkan hal tersebut. We can connect to God every day. Soalnya gue pengen kita flashback dikit. Let's use this as an application. Mari kita lakukan ini sebagai aplikasi. Pada saat kalian kenal dengan teman kalian sekarang gitu, bestie kalian sekarang. Kalian kenal dengan bestie, pasti kalian di sini punya bestie. Ya, gue harap punya semua bestie. Gue pengen kalian flashback ke masa kalian pertama kali ketemu dengan bestie kalian.
Mungkin kalian satu kelas, mungkin kalian satu tempat les, mungkin kalian satu komunitas, mungkin kalian satu organisasi, dan lain hal. Dan kalian melakukan itu, kalian ada around each other, kalian ada satu dengan satu sama lain, itu untuk waktu yang lama. Mungkin kalian melakukan hal itu, kalian satu kelas selama 6 tahun, mungkin ada yang 9 tahun satu kelas. Mungkin ada yang kenalan dari satu sekolahan yang sama sampai 12 tahun, sampai kuliahnya pun sama mungkin. Yang terpenting adalah kalian ada around each other for a long time. Kalian ada bersama satu sama lain, kalian bertemu satu sama lain, itu for a long time. Mari kita aplikasikan ini ke Tuhan. Sekarang kita tahu bahwa kita bisa connect, bisa terhubung dengan Tuhan every day. And when it comes to getting to know God, you just have to be around God. Di saat kita ingin dekat, di saat kita ingin mengenal Tuhan, sama dengan waktu kita mengenal best friend kita hanya perlu berada di sekitar dia. Kita hanya perlu tahu tentang dia, dengerin ceritanya, dan ngobrol dengan dia. Dan gue pengen lagi, satu kali lagi bahwa dekat dengan Tuhan itu, it's not a requirement. It is about a relationship. Dan relationship itu works two ways. Kalau kalian berada di one way relationship, be careful. Take it easy, hati-hati. Kalau kalian gak mau berada di one way relationship, why did we let God have one way relationship to us? Why should we do that? Kenapa kita harus ngelakuin itu ke Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita? If we know that one way relationship is hard. Dan connect to God itu bukan hal yang disperse gitu, bukan hal yang terpisah banget. Kita bisa berdoa, oke, mungkin kalau belum bisa, kita bisa ngobrol dengan Tuhan. We have the connection already. Dan pada saat kalian berdoa, ini yang gue dapat dari sebuah sermon, bahwa pada saat kita berdoa, berapa kali kita melakukan ini, Tuhan, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, gimana dengan ini gimana. Tapi berapa kali kita bilang, Tuhan berbicara sama aku, dan stay like that. Berapa kali waktu kita berdoa, setelah kita selesai berdoa, oke, amin, go to sleep. Tapi berapa kali waktu kita berdoa dan bilang, Tuhan mau bicara apa sama aku siap untuk mendengar. And just stay like that. Kita kasih waktu untuk Tuhan berbicara sama kita. And that is a two-way relationship. Bukan cuma kita yang berbicara, atau bukan cuma Tuhan yang berusaha mencintai kita. Tapi kita juga bisa balik lagi, mencintai Tuhan kembali. Dan satu-satunya itu yang terkadang kita sering lupa untuk bisa around God itu adalah just turn around because He's already there. Dia udah ada di sana. Yang kita lakukan cuman find Him. Dia udah ada di sana. Dia selalu mengejar, kasihnya tuh selalu mengejar kita. Dan kalau kasihnya mengejar kita, yang kita lakukan, yang kita perlu lakukan adalah turn around Him. And that way, kita bisa terkoneksi dengan Tuhan setiap hari. Amin. Sekarang gue undang semua teman-teman untuk bangkit berdiri. Gue pengen menyanyikan sebuah lagu. Dan sebuah lagu ini sebenarnya sangat berbicara buat gue. Karena pada saat gue mau buat sermon ini, this song really speaks. Sangat benar-benar ngasih tahu gue bahwa seberapa besar kasih Tuhan buat gue.
Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. I am yours. I am yours. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Ya Tuhan, sebab Engkau mencintai kami terlebih dahulu Tuhan. Engkau memberikan kami privilege untuk bisa terkoneksi denganmu setiap hari Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk mencintaimu, kami mau Tuhan menyelesaikan, karena itu adalah hal yang terpenting Tuhan. Kami mau selalu berada di dalam naungan-Mu dan kami ingin Tuhan untuk bisa selalu berbuah karena Engkau adalah sumber dari segalanya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, terima kasih atas pesan yang telah Engkau kirimkan Tuhan di hari ini. Dan sebelum Tuhan kami melanjutkan ibadah kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat yang hanya daripada-Mu. Mari semua jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah sekolah, kuliah, pendidikan, pekerjaan, usahamu, apapun yang kau lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Tuhan akan terus mengangkatmu sehingga kehidupanmu akan menjadi terang dan garam seperti yang Tuhan telah perintahkan. Tuhan akan memberkati hubunganmu, keluargamu, segala sesuatu yang ada di dalam hidupmu akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Alright, happy Sunday, happy Sunday. Nah, kita akan move to the next session. Gua akan invite tim acara buat maju, cause we're going to have some fun. Alright. Alright, halo teman-teman semua. Firstly mau thank you Kak Iksan. Di series pertama di Everyday ini kita diingatin bahwa kita bisa connect to God every day, whenever and wherever. Keren. Gokil dia baru pertama kali jadi MC nih, tepuk tangan dulu dong. Oke, kita mau ngapain ya? Ya, next kita mau menyambut SGL baru di FLCC nih teman-teman. Boleh di play videonya? Setiap kali ada nama yang muncul kita celebrate ya teman-teman, karena jadi SGL nggak gampang. Wow, gokil. Oke, Temple Storm. Ada siapa nih? Ini nggak ada lagu beneran ya? Nggak ada lagu. Oh, Oliver dan Eliana. Oliver Eliana di Temple Storm. Di Raging Wave. Giovanna Abigail. Furious Red. Jeremy Aditya. Jeremy. Mighty Quake. Ah, di spoiler. Ada, oke. Jadi teman-teman yang
baru, terus mentornya tadi ada di depan, langsung join aja ya. Nah, sekarang, iya baru mau, kita mau update skor dulu. Permisi. Sorry, Tasya boleh agak geser terus Tas. Terus. Nah. Wow. Oke, ini poin sementara aja ya. Tolong yang Tolong. Mighty Quake jangan terlalu bertinggi hati ini karena masih sementara. Sorry, tempo Oke. storm paling tinggi. Oh, sorry Temper Storm. Maaf. Bukan Mighty Quake ya. Oke, jadi Kasotin. Kasih. Jadi kita update skor dulu teman-teman dari pertama yang Furious Red paling rendah 13.000. Terus Raging Wave 18.250. Tempo